kemudian ini hasilnya jadi log. Nah yang atas itu X min 2 kali X plus 2. Faktornya X min 2 dicoret jadi tinggal X plus 2. Yang ini tambah itu jadi kali. Ya, tambah jadi kali. Jadi log dalam kurung 10X min 80. Hasilnya adalah X tambah 2 sama dengan 10X min 80. Jadi sini 9X, di sini 82. Jadi X-nya adalah 82/9. Oke ya, siap. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada saya lewat ya. Nomor 3. Nah ini pakai penjumlahan matik, jadi 4 kali A. A-nya adalah 3 min 12 1. Dikurang 2 kali B, B-nya 1 min 4 min 9. Ditambah 3 kali C, C-nya dalam bentuk matriks min 1, 3, 2 ya. Hasilnya adalah ke sini 12 min 48, 4. Dikurangi 2 masukkan ke sini jadi 2 min 8 min 18. Ditambah masukkan 3 ke sana min 3, 9, 6 ya. Hasilnya adalah 10 kurang 3, 7. Min 48 tambah 8, min 40 tambah 9 jadi min 31. 4 tambah 22 tambah 6, 28. Oke ya, siap. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya langsung ke nomor 4. Ya, nomor 4 gunakan sifat ini ya, sifat yang kedua. Nah ini rumus yang kedua. Oke, kita lihat jadi A min B kuadrat ini akan min B-nya 40 jadi 40. Akar 40 dikuadrat jadi 40. Sama dengan A kuadrat jadi 16 ditambah B kuadratnya 2 akar 2 dikuadrat itu 8. Dikurang 2 kali 4 kali 2 akar 2 dikali kosinus sudut theta ya. Jadi di sini 40, di sini adalah 24 ya. Di sini oke 8 kali 2 akar 2 jadi 16 akar 2 cos theta ya. Pindah ke sini jadi 16 akar 2 cos theta sama dengan 24 kurang itu 16 ya. Jadi cos theta-nya adalah setengah akar 2 ya, atau 1 per akar 2. Jadi theta-nya adalah 45 derajat. Oke ya. Tinggal masuk rumus saja. 4, nomor 5. Nah proyeksi vektor ya, vektor proyeksi rumusnya adalah A dot B per panjang B ya, gitu ya. Panjang vektor proyeksinya adalah 8/3 sama dengan A dot B, jadi didotkan. Nah cara mendotkan itu artinya koefisien ini kamu kalikan, jadi 3 kali 4 12, kemudian min 2 kali 2 jadi min 4 ya, kemudian 2 tambah 2P ya. Per panjang B kuadrat ya, B kuadrat itu panjang dari elemen-elemen kuadrat ya, jadi 16 ditambah 4 ditambah P kuadrat, oke. Ya. Jadi hasilnya 8/3 sama dengan 8 tambah 2P dibagi hasilnya 20 plus P kuadrat ya, oke. Ini kelihatannya masih bisa dibagi 2, jadi hasilnya adalah 4/3. Yang ini dibagi 2 jadi 4 plus P per akar 20 plus P kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratkan semua, jadi hasilnya 16/9 sama dengan 16 tambah 8P tambah P kuadrat dibagi yang bawah akarnya hilang jadi 20 plus P kuadrat ya. Kali silang ya, kali silang. Hasilnya adalah 320 ditambah 16P kuadrat sama dengan 9P kuadrat ditambah 72P ditambah 9 kali 6 144 ya. Jadi hasilnya adalah 16 kurang 9 jadi 7P kuadrat, kemudian minus 72P ditambah 320 kurang 144 ya, 320 kurang 144 itu 6, di sini jadi 11,7 oke. 176 ya. Nah, kemudian kita cari ini. Jadi hasilnya 7P P ya, oke. Nah, ini ada lumayan rumit ya. Kita mencoba-coba 176. Itu dibagi 4 berapa ya? 4, 16, 44 ya. Jadi
min 44. Jadi 28 tambah 4, ya pas. Ya, pas. Jadi diperoleh hasilnya adalah P-nya adalah 44/7 atau ya, P-nya adalah berapa? 4. Jadi ada 2 kemungkinan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, boleh ditanyakan. Boleh ya, silakan ditanyakan. Kalau buat akarnya ngilangin, semuanya dipangkatin 2 ya Pak? Ya, supaya bentuk akarnya hilang memang harus dipangkat 2 supaya akhirnya bentuknya dalam bentuk yang tidak ada akarnya. Setuju ya? Sehingga bentuknya jadi persamaan kuadrat. Jelas? Jadi kalau ada akar harus dikuadratin. Nah, cuma ini Bapak kasih apa trik ya, tips. Kalau besok kan PG nggak? Kasih ya? Iya Pak, PG. Kalau PG kan kamu bisa coba-coba, misalnya ada jawaban P-nya 4 di soal tuh 4 ya. Kamu masukkan 4 ke sini, coba. Jadi apa hasilnya? Asia. 8 tambah 2 kali 4, 8 tambah 8, 16 kan? Terus di sini jadi berapa? 20 tambah berapa? P kuadratnya 16. 20 tambah 16 berapa? 36. 36 di akar tuh adalah 6. Jadi hasilnya 16/6. Nah 16/6 diperkecil 8/3. Jadi kita bisa uji jawaban. Ngerti nggak, Asia? Cuma uji jawaban ini makan waktu, tapi daripada nggak ketemu ya, atau kamu memfaktorkan ini kan, memfaktorkan kuadrat seperti ini kan rumit nih. Ya kalau mungkin Bapak yang biasa oke, tapi yang belum biasa jadi harus mungkin dengan cara uji jawaban. Jelas Asia? Oke ya, kita langsung masuk ke nomor 6. Ya, nomor 6. Nah, berapa pusatnya di sini dan menyinggung garis. Nah ini kita harus pakai rumus ini nih, yang ini. Nah ini dia. Jarak titik ke garis itu M kali A ditambah N kali B ditambah C per akar M kuadrat tambah N kuadrat. Oke ya, gitu ya. Ini jari-jari. Jadi hasilnya M-nya karena garisnya adalah ini. Jadi M-nya adalah 3, N-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 1 ya, kita masukkan, dan titik AB-nya adalah ini, titik AB-nya. A-nya adalah 3, B-nya min 3 ya. Dari sini kita masukkan M kali A, jadi 3 kali 3, jadi 9, kemudian ditambah N kali B, min 3 kali min 4, jadi plus 12 ya. Kemudian plus C, C-nya min 1, jadi gitu ya. Per akar dari M kuadrat tambah N kuadrat, atau 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke. Yang atas hasilnya 21 kan 20, yang bawah 5 ya, jadi hasilnya 4. Nah ini adalah jari-jari. Kemudian persamaan lingkaran, nah ini rumusnya nih. Ini rumus persamaan lingkaran. Masukkan aja, jadi X, berapa? A-nya 3 kuadrat ditambah apa? Y min B, jadi plus 3 kuadrat sama dengan hasilnya R-nya 4 ya. R-nya 4, jadi 4 kuadrat. Biasanya bisa buka kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian min 6X, yang ini plus 6Y ya. Kemudian angkanya min 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 99 tambah 9, 18, ini 16 jadi plus 2. Sama dengan 0 ya. Oke. Biasanya bentuk yang kedua yang yang diminta dalam bentuk PG ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan ragu ya. Jangan ragu, silakan bertanya. Oke. Sudah, kita nomor 7 sekarang. Persamaan garis singgung yang tegak lurus. Oke. Nah, tegak lurus itu kita harus tahu rumusnya. Nah, ini rumusnya udah dikasih tahu ya. Tapi karena bentuknya persamaan lingkarannya ini, jadi pusatnya adalah 0,0 ya. Jadi A-nya 0, B-nya 0. Kemudian R-nya adalah 10, karena apa? Karena 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian di sini kita lihat M-nya, nah kita rubah dulu jadi 3Y sama dengan min 4X tambah 5 ya, dibagi 3 ya, dibagi 3 hasilnya Y sama dengan min 4/3X tambah 5/3. Oke ya. Dari sini kita dapatkan M-nya ya, M-nya adalah min 4/3. Tapi bukan ini yang diminta, karena yang diminta di soal adalah yang tegak lurus.
Apa itu tegak lurus? Jadi M2-nya adalah min 1/M. Ya. Sorry. M2-nya adalah min 1/M. Jadi dalam hal ini kita mengambil 3/4. Ya. Yang tegak lurus. Oke, masukkan rumus ini. Jadi hasilnya Y min B, B-nya 0. M-nya pakai yang 3/4. 3/4 dalam kurung X min 0. Plus minus R, R-nya adalah 10. Dalam kurung 1 plus M kuadrat. M-nya adalah 3/4 jadi 9/16. Oke, jadi Y sama dengan 3/4X plus minus 10 akar 1 itu 16/16 jadi 25/16 ya. Hasilnya Y sama dengan 3/4X plus minus 10 kali 5/4. Oke. Ya ini kan 5/4 kali ini ya. Kemudian kalikan 4 jadi hasilnya 4Y sama dengan 3X plus minus 50. Nah ini. Ada dua jawaban, jadi PGS persamaan garis singgung pertama itu adalah 4Y sama dengan 3X tambah 50, ambil yang positif. Dan kemudian kita dapatkan PGS 2 atau persamaan garis singgung kedua, itu 4Y sama dengan 3X pakai yang negatif, min 50. Oke. Ya, oke ya. Pak, Ya, ya silakan. Itu A sama B-nya yang mana ya Pak? Oke, kan persamaan lingkaran itu apa? X min A kuadrat tambah apa? Y min B kuadrat tambah dengan B kuadrat. Ya. Nah, kelihatan bentuknya ini kan X kuadrat aja tanpa apa-apa. Nah, itu kan bisa ditulis jadi X min Ya. kuadrat, betul? Betul Pak. Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini pusatnya adalah berapa? 0,0. Jelas? Jelas Pak. Oke. Jadi lihat dulu persamaan lingkarannya. Siap. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema sisa. Nah, ini teorema sisa udah ditulis ya. Dari kalimat ini, suku banyak fx dibagi x min 2 sisa 6. Itu kalau gunakan ini jadi F2 adalah 6. Kemudian dibagi x min 4 sisa 10. Dari kalimat itu kita dapatkan F4 sama dengan 10. Oke, udah ya. Karena Fx dibagi X min A sisanya Fa. Jadi Fx dibagi X min 2 sisanya F2. Jadi dalam hal ini 6, F2, 10, F4. Sekarang sisa pembagian dari ini. Nah, jadi kita bikin, masih ingat ya. 32 dibagi berapa? Oke. 32, Gilang, ada Gilang? Mana Gilang? Ya Pak. Oke, 3 bagi 2 bagi 5 adalah berapa? Ada Gilang? 6 sisa 2 Pak. Betul, 6 sisa 2, kemudian rubah ke dalam bentuk perkalian, jadi 32 sama dengan apa? 5 kali? 5 kali 6 plus 2. Plus 2. Nah ini 32 itu adalah Fx yang dibagi. 5 apa? 5 disebut pembagi. Pembagi itu yang ini. Setuju? Gilang? Setuju ya? Setuju Pak. Oke. Kalau 6 apa? Pengkali. Hasil bagi. Hasil bagi. Kalau pengkali itu hasil bagi, apa namanya pembagi. Ditambah 2 itu apa? Sisa. Nah, karena ini pangkat 2, sisanya pasti pangkat 1. Jadi kita misalkan AX tambah B. Oke. Itu ya Gilang? Betul Pak. Kalau pangkat 2 pangkat. Ya, oke. Dari sini kita masukkan X-nya 2. Jadi apa Gilang? Bantu Bapak. Jadi F berapa? F2 sama dengan berapa? Nah, masuk ke sini jadi berapa? Jadi kalau faktornya X min 2. Oh ya, 2 Pak. Oh. Kan ini faktornya X min 2 X4. Jadi ketika 2 kamu masukkan ke sini hasilnya jadi 0. Setuju nggak?
Iya, Pak. Jadi masukkan 2 aja langsung di sini, jadi hasilnya 2A tambah B. Oke. Kemudian X-nya adalah 4. Jadi apa Gilang? Ayo, F4 sama dengan? Berarti 4A tambah B, Pak. Betul. Dari sini kita dapatkan apa? Bisa dapat A-nya. Betul. A-nya atau B-nya boleh juga ya. Ini di sini 6, di sini 10. Kalau dikurangi ini jadi min 2A, B-nya hilang. 6 kurang 1 adalah min 4, jadi A-nya 2 ya, hilang ya. Ya, Oke, B-nya berapa? Tinggal masukkan aja. 2A tambah B kan 6. 2 kali 2, 4, tambah berapa supaya 6 jadi 2. Jadi dalam hal ini adalah apa? Sisanya adalah apa? 2X. 2. 2 ya. 2. Ngerti Gilang? Yang lain ngerti nggak semua? Lumayan, Pak, lumayan. Oke ya, siap. Ini mudah sekali ya, asal hafal ini. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 9. Nah, sin 6X dikurang sin 2X. Nah, ini rumusnya udah jelas nih. Apa perlu nanti ini Bapak kirimkan ininya berkasnya atau kotetannya, perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu ya, oke. Nanti kamu pelajari sendirian, ini tinggal ada rumusnya. Pakai rumus nomor 2. Jadi rumus nomor 2. Tapi 4-4-nya harus dihafal ya. Jadi jangan 1. Karena siapa tahu besok yang keluar bukan seperti ini ya. Jadi sin P kurang sin Q. Jadi sin 6X dikurangi sin 2X ya. Itu hasilnya 2 cos dalam kurung setengah dari jumlah. Jumlah itu 8X dibagi 2. Jadi hasilnya 8X ya. Kemudian di sini sin dalam kurung setengah 6X kurang 2X, jadi 4X. Hasilnya adalah 2 sin 4X, kemudian sin 2X. Nah, nanti kalau lihat PG, jangan kaget, ini nggak ada jawaban. Nggak ada di mana? Di PG. Karena diminta lebih sederhana lagi, yaitu apa sederhananya? Ya, Bapak akan tambahkan rumusnya ya. Rumusnya di sini adalah sin 2 alfa. Sin 2 alfa rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Oke ya, dari sini kita dapatkan rumus untuk sin 4X. Sin 4X adalah 2 sin 2X cos 2X. Jadi hasilnya di sini 2 dalam kurung. Nah, ini dia. Sin 4X-nya ganti dengan 2 sin 2X cos 2X. Ya, dikali sin 2X. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya 4 sin kuadrat. Kenapa kuadrat, Pak? Karena di sin 2X, di sini sin 2X. Plus cos 2X. Nah, ini yang diminta di dalam di PG ya. Jadi bentuknya harus menggunakan rumus ini tambahan. Jadi ada rumus tambahan yang harus kamu hafalkan adalah ini sin 2 alfa juga ya. Oke, tulis. Pak, Ya, gimana? itu dari cos kenapa berubah jadi sin? Oh iya. Betul. Bapak lupa. Bapak salah. Jadi di sini makasih ya sudah mengingatkan Bapak. Di sini adalah apa? Sorry. Harusnya cos ya. Oke. Ya, Pak. Jadi, betul, makasih ya. Jadi ini harusnya cos. Nah, cos 4X itu apa rumusnya? Nah, ini kembalikan lagi rumus cos 2 alfa. Cos 2 alfa rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ada rumus ini ya. Oke. Jadi sama dengan 1 min 2 sin. Kalau cos 4X jadi apa? 1 min 2 sin kuadrat 2X ya. Jadi masukkan sini, jadi cos 4X jadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Dikali dengan sin 2X. Hasilnya adalah 2 sin 2X. Dikurang 2 kali 2 jadi 4 sin pangkat 3 2X ya. Jelas yang tadi yang bertanya? Ya. Ya, cos 2 alfa rumusnya 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke. Jadi sepertinya nggak masalah ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke nomor 10. Nah, ini ada rumus lagi ya, rumus sin pangkat N, cos pangkat N, tangen pangkat N, kotangen pangkat N. Jadi tinggal gunakan rumus yang pertama. Oke, yang ini ya, yuk. Jadi efek sama dengan sin pangkat 4, 3 min 2X. Nah, ini rumusnya adalah, kita lihat 4-nya turun, 4 turun, jadi sinnya pangkat 3,
3 min 2X, kemudian dikali turunan sin. Turunan sin adalah cos. Jadi cos dalam kurung 3 min 2X, terus dikali lagi turunan dari 3 min 2X. 3 min 2X itu turunannya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena 3 itu 0. 3 itu 0, min 2X jadi min 2 ya. Oke, jadi hasilnya min 8 sin pangkat 3, 3 min 2X, kali cos 3 min 2X. Nah, ini juga pasti nggak ada di PG. Nggak ada di PG. Pasti nggak ada di PG. Karena ini belum sederhana. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Apa? Sin 2 alfa, rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Oke ya, dari sini. Apa yang kita lakukan? Nah, ini kita rubah jadi min 4 kali 2 sin 3 min 2X, cos 3 min 2X, dikali dengan sin kuadrat. Sin kuadrat 3 min 2X. Nah, jadi begitu tuh. Jadi supaya muncul apa? Muncul dalam hal ini adalah yang diminta, yaitu ini. Yaitu 2 sin cos. Nah, seperti ini, 2 sin cos. Itu dirubah jadi sin 2 alfa. Jadi yang ini hasilnya adalah sin 2 alfa. 2 kali yang dalam kurung. Jadi 6 min 4X. Ya, gitu ya. Kemudian di sini hasilnya min 4-nya tetap, yang ini juga tetap sin kuadrat 3 min 2X. Ya, jadi pangkat 3-nya itu kita pecah jadi pangkat 1 dan pangkat 2 ya. Nah, pangkat 1 itu dengan cos-nya kita rubah dalam bentuk 2 sin alfa cos alfa menjadi sin 2 alfa. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Boleh? Ya, silakan. Oke ya, sekarang kita masuk ke nomor 11. Nah, nomor 11 sama menggunakan turunan. Nah, caranya adalah kita harus tahu turunan U per V. Turunan U per V itu adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Gitu ya. Nah, cari pertama dulu adalah F aksen X. Nah, karena kita menggunakan rumus ini, U-nya adalah yang atas, yang V adalah yang bawah. U aksen. Nah, kita mencari turunan yang atas, sin 2X. Sin 2X turunannya adalah 2 cos 2X. Ya, 2 cos 2X. 2 cos 2X ini adalah turunan daripada sin 2X ya. Karena sin 2X itu turunannya cos, tapi ada turunan dalam yaitu turunan dari 2X yaitu 2 cos 2X. Dikali dengan V ya. V-nya adalah yang bawah, jadi dalam hal ini cos 2X ditambah sin 2X. Kemudian dikurang, nah sekarang turunan yang bawah, cos 2X. Cos 2X itu turunannya min 2 sin 2X. Ya, kemudian sin 2X itu turunannya plus 2 cos 2X. Dikali dengan U. U-nya adalah sin 2X. Jadi dalam hal ini per V kuadrat. Jadi cos 2X ditambah sin 2X dalam kurung kuadrat. Oke. Kita sederhanakan dulu ya. Kita kalikan ke dalam. Jadi 2 cos kuadrat 2X ditambah 2 cos 2X sin 2X. Kemudian min kali min plus, jadinya plus 2 sin kuadrat 2X. Kemudian min kali plus min 2 cos 2X sin 2X. Per yang bawah tetap aja cos 2X ditambah sin 2X kuadrat. Nah, yang dari sini kita lihat, ini dengan ini bisa coret ya. Nah, kemudian 2-nya nih keluarin, jadi cos kuadrat 2X ditambah sin kuadrat 2X. Per, ya, cos 2X ditambah sin 2X kuadrat. Dan ini kita tahu 1 ya, karena apa? Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu adalah 1. Jadi hasilnya 2 per dalam kurung cos 2X ditambah sin 2X dalam kurung kuadrat. Nah, ini lumayan rumit ya. F aksen pi per 2 atau 90 adalah berapa? Tinggal kita ganti X-nya dengan 90. Jadi 2 per apa? Cos dalam kurung 2 kali 90 jadi 180 ditambah sin dalam kurung 2 kali 90 180 kuadrat ya. Dan kita tahu cos 80 itu min 1.
Sedangkan sin 180 itu 0. Jadi dikuadrat. Jadi hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena min 1 kuadrat 1 ya. 2 bagi 1 adalah 2. Silakan bertanya. Oke ya. Kita beralih ke nomor 12. Ya. Titik balik maksimum dari Y sama dengan 7 tambah sin 2X. Nah, ini bagaimana cari maksimum? Ya. Sin 2X kita tahu, apapun sinnya ya, itu maksimumnya 1, minimum min 1. Gitu ya. Jadi dalam hal ini, sin 2X-nya kita harus jadikan 1. Jadi sin 2X kita harus jadikan 1. Kemudian sin 2X sama dengan 1, jadi sin 2X sama dengan sin 90. Jadi 2X sama dengan 90, jadi X-nya adalah 45. Atau pi per 4 ya. Kalau dalam radian pi per 4, jadi ditanya titik maksimumnya adalah berapa? Titik maksimum itu X, Y ya. X-nya kita udah dapatkan pi per 4. Nah Y-nya gampang mencari Y-nya, karena ini maksimum 1, kita ganti aja dengan 1. Jadi 7 tambah 1 adalah 8. Cara kedua adalah kita bisa menggunakan yang namanya, grafik ya. Sin 2X itu adalah gambarnya, kalau sin itu gambarnya gini, sin 2X. Tapi ada 2 Pak di sini. Kalau 2 ini artinya dia ada 2 gelombang. Jadi sampai ke 2pi itu ada 2 gelombang. Nah, tapi maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah berapa? Min 1 ya, selalu. Cuma di sini karena 2pi, di sini jadi jelas pi, di sini adalah pi per 2, yang ini 3pi per 2. Nah, kemudian ini bagi lagi, jadi berapa? Pi per 4. Di sini berapa lagi? Nah, itu bisa kita macam-macam ya. Udah. Kemudian ditambah 7 Pak. Nah, ditambah 7 itu artinya si grafiknya itu ke atas sejauh 7 gitu ya. Jadi naik ke atas 7. Jadi kalau dari 0 di sini jadi 7. Jadi sininya berapa? 8, di sininya 6. Nah, salah satu titik maksimum yang kelihatan pada gambar adalah ini ya. X-nya tetap pi per 4, cuma Y-nya itu jadi 8. Jadi maksimumnya adalah pi per 4 atau 45 derajat, 8. Nah, kalau ditanya minimum berapa Pak? Minimum. Nah, ini kita harus tengah-tengah. Pi per 2 dengan pi itu tengah-tengahnya 3 pi per 4 atau 135. Jadi minimumnya berapa? Nah, kalau ditanya minimum 3 pi per 4, 6 gitu. Ini juga maksimum nih. Nah, maksimum. Antara pi dengan pi per 2 itu adalah 5 pi per 4. Jadi kalau ditanya maksimum yang kedua berapa? Maksimum kedua adalah 5 pi per 4, 8 gitu. Terus di sini minimum Pak. Nah, antara 3 pi per 2 dan 2 pi itu 7 pi per 4 atau 315. Jadi minimumnya dalam hal ini adalah 7 pi per 4, 6. Rasanya cara efektif menggunakan gambar ya. Asal kamu tahu bahwa 7 plus itu artinya grafiknya itu dinaikkan ke atas sejauh 7 satuan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ya, jangan bingung ya, tanya. Pak, kalau yang sin 2X-nya, yang 2-nya itu ngaruh kemana ya Pak? Sin 2X itu 2 pengaruhnya adalah dia 2 kali gelombang sampai 360. Oh ya. Betul. Nah, jadi kalau 3X jadi apa? Kamu buat yang kayak gini berapa kali? 3 gelombang. 3 kali. Jadi satu gelombangnya adalah 2 pi per 3 atau 120. Jelas? Oke Pak. Oke ya, jadi nah kalau itu kalau 3 sin 2X Pak. 3 sin 2X itu berpengaruh pada amplitudo. Jadi tadi amplitudenya kan di sini 1, jadi cuma 1 dan min 1. Tapi kalau 3 sin 2X, jadi amplitudonya lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Di sininya bukan 1 tapi jadi berapa? 3 dan berapa? Min 3 ya. Gitu ya. Oke. Itu amplitudo. Kalau 2 ini menandakan frekuensi ya, frekuensi banyaknya gelombang atau banyaknya getaran boleh lah ya. Nah, sehingga kamu bisa gambar seperti itu. Kalau saya bilang sih lebih baik menggunakan gambar ya.
Kalau pakai stasioner turunan pertama sama dengan 0 nggak salah sih, cuma lama dan panjang ya. Kita waktunya juga terbatas kan. Oke. Yuk kita lihat sekarang nomor 13. Nah, Bapak udah bilang kalau ada sin, ada tangen, apa yang kita lakukan? Bagi aja koefisiennya. Jadi dalam hal ini itu 1/3 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 1/6. Gitu. Selesai. Jadi kalau sin AX per sin BX per BX itu jadi B per A per B tuh. Jadi koefisien semua tuh. Begitu pula ini sin AX per sin BX, sin AX per tangen BX yang ini ya. Hasilnya juga tetap A per B. Jadi 1/3 dibagi 2 atau 1/6. Mudah sekali. Ya, oke. Nah, sekarang yang ini gimana? Nah, ini nggak sulit juga nggak gampang. Ini sedang aja. Limit X menuju 4, yang bawah sin dalam kurung ini 2 dalam kurung X min 4 ya, boleh ditulis begitu. Yang bawah jadi X min 4 dikali dengan X plus 1. Nah, kemudian gunakan sifat yang tadi. Ini jadi berapa ini? Ini ada 2 ya, betul ya, jadi 2 ya. Sin 2X min 4 per X min 4, X min 4-nya coret jadi tinggal 2 ya. Jadi sisanya adalah 2 per X plus 1. Nah, X-nya menuju 4, Pak. Jadi 2 per 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 2 per 5. Oke. Sip. Ada pertanyaan silakan. Oke ya, kalau nggak ada kita langsung ke nomor 15 ya. Nomor 15 gimana Pak caranya? Sama juga ya, cuma ini bentuknya nggak rumit. Nggak sederhana, rumit. Jadi caranya adalah kita bagi atas dan bawah dengan X kuadrat. Ini bagi dengan X kuadrat gitu ya. Itu teknik. Yang atas jadi X kuadrat bagi X kuadrat jadi 1 ditambah sin 2X tangen 2X dibagi dengan X kuadrat. X-nya Bapak pindahkan jadi X kali X sama aja. Kemudian nah ini kita rubah dulu. 1 min cos AX jadi 1 min cos AX adalah 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi 1 min cos 4X itu bisa berubah menjadi 2 sin kuadrat 2X ya. Jadi ini hasilnya 2 sin kuadrat 2X. 2 sin kuadrat 2X itu bisa ditulis 2 sin 2X kali sin 2X ya. Dibagi dengan sama, dibagi X kuadrat. Jadi X kali X. Nah dari sini kita bisa menggunakan teorema dari limit trigonometri. Yang ini adalah 2. Yang ini adalah 2. Ya. Yang ini adalah 2. Yang ini adalah 2. Jadi hasilnya adalah berapa? 1 ditambah 2 kali 2 adalah 4 per 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 5 per 8. Oke. Nah, sekarang ini cuma 15. Silakan yang masih belum mengerti, kamu sekarang scan dari nomor 1, biar Bapak akan kasih latihan soal yang mirip ya. Silakan. Nomor berapa yang mau perlu latihan lagi? Nomor 2, sok Bapak ini scan kamu, silakan. Mana yang menurut kamu bisa untuk itu mau ditanyakan, silakan. Yuk. Nomor 5 kah, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, silakan. Ada yang mau? Silakan. Ada yang mau dilatih? Biar Bapak ini soal masih waktunya masih ada ya. Waktu masih ada, silakan. Biar Bapak ada bisa lebih dalam lagi untuk melatih sehingga kamu nanti besok udah nggak ada masalah. Silakan. Ada nomor berapa? Ya, ada. Pak, mau tanya kalau yang vektor ada yang pakai perbandingan nggak itu? Ada, betul. Ada keluar. Mau latihan yang itu? Mau? Oke, tulis.
311, B adalah 522 ya. Terus titik C pada perpanjangan AB sehingga AC banding CB adalah 3:-2. Oke. Carilah koordinat titik C. Oke, silakan boleh nih. Soalnya nanti mirip seperti ini ya, silakan. Jadi diketahui A, B titik dalam ruang 3 dimensi, titik C pada perpanjangan AB sehingga AC banding, jadi gini ya kalau gambarnya, ini A, ini B, nah C-nya di sini. Kemudian AC itu adalah 3 dan CB-nya adalah -2. Jadi ya, makanya ini kan naik. Kalau naik apa naik? Kenapa? Ada yang bicara itu? Salah masuk ya? Oke ya, kita bahas ya. Yuk, kita bahas. Caranya adalah gini. Caranya adalah kita lihat B membagi AC dengan perbandingan 1:2. Minus itu hanya menandakan dia arahnya CB itu ke sini ya. Tapi kalau BC mah tetap 2. Jadi B-nya itu adalah apa? 1 kali C ditambah 2 kali A. Jadi kali silang. Jadi 1 kali C tambah 2 kali A per jumlah daripada perbandingannya, yaitu 1 tambah 2. Jadi B sama dengan C tambah 2A per 3. Jadi 3B sama dengan C tambah 2A. Jadi diperoleh C adalah 3B min 2A.
Ya, C sama dengan 3B min 2A. Jadi C sama dengan 3 kali B, B-nya 522, dikurang 2 kali A, A-nya adalah 311. Jadi hasilnya 15 kurang 6 jadi 9, 6 kurang 2 adalah 4, dan 6 kurang 2 adalah 4 juga ya. Jadi dalam hal ini koordinat C-nya adalah 9,4,4. Asia, ngerti nggak Asia? Oke ya, sip. Jadi ini pembagian vektor ya. Pembagian vektor keluar satu soal. Hafalin aja ini. Rumusnya juga udah jelas kok. Jadi rumusnya itu adalah gini. Kalau ini A, ini B, ini C, perbandingannya MN, maka B adalah M kali C ditambah N kali A dibagi dengan M tambah N. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan. Ada lagi kah yang mau ditanya? Pak, kalau integral parsial besok bakalan ada, Pak? Ada. Karena kesepakatan saya dengan Ibu Rina dianggap terlalu sulit, jadi kita mungkin nggak ditampilkan ya. Oke, jadi lewat aja. Tapi kalau sebentar, ada nggak ya? Saya takut lupa. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oh nggak ada, betul. Betul nggak ada Asia. Oke, silakan. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, latihan lagi, ayo silakan. Nah, soal lengkapnya 30-30-nya Bapak kirim ya. Siapa yang mau? Mau nggak? Ya, Pak. Hasil aja, jadi udah ke hasil aja ya. Yang lain nggak mau ya. Saya, Pak, bilang. Hah? Siapa ini? Yang mau? Bilang Pak. aja. Mau Pak. Sama yang mau juga boleh. Gilang ya, saya kasih Gilang. Bentar. Asia saya nggak punya nomornya. Gilang juga ada. Sok. Setiap kelas 12.4 siapa 12.4 yang hadir? Sini Bapak kasih latihannya. Tulis tes saja di Bapak. Bapak nggak tahu ini, Bapak nggak punya semua. Oke, ini yang siapa yang belakangnya 0688 siapa? Bilang, Pak. Bilang ya. Oke. Oke, Gilang tolong kasih tahu ke yang kelas yang lain ya, Gilang. Yang lain minta ke Gilang aja ya untuk di-share ya, silakan. Itu soal lengkapnya dengan 30 soal ya. Yang ini juga saya kirim ya. Saya kirim ke Gilang sebentar ya. Gilang udah nyampe belum? Dapat Gilang? Yang 30 soal udah, Pak. Yang ini belum. Yang ini. Yang solusi ya, sebentar ya, solusi. Oke, silakan. Solusi juga Bapak udah kirim. Yang 0746 siapa? Saya Pak, Saya tuh siapa? Asya Pak. Oke, Hasya tolong
kasih juga ke lain kelas ya. Ya Pak. Minta ke Gilang terus kasih ke lain kelas, silakan. Kasih Pak. Yuk, ya pokoknya besok harus bagus ya. Ini udah sangat terperinci, soalnya juga udah ini dipilih 15 yang tersulit sih. Sebenarnya kalau udah kesananya mah pasti bisa ya. Oke, ada lagi silakan, boleh untuk latihan, masih ada waktu 9 menit nih. Ya, silakan. Sandrina, mana Sandrina? Sandrina? Ada Sandrina di sini? Nggak ada ya? Oh, Sandrina ada. Sandrina Ya, bisa dinyalakan? udah. Oke ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak, Bapak sudahkan sampai saat ini ya, kamu belajar sendiri ya, 15 soal ini sama 15 soal yang ada di sana ya. Kalau mau bersama, belajar bersama sama teman kamu malam ini, sore ini, silakan ya. Supaya besok itu benar-benar kita dapat nilai yang terbaik ya. Oke. Ya. Nggak ada lagi ya, betul ya? Ada lagi nggak? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akan sampai jumpa besok ya. Mudah-mudahan kamu